Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalem ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 2 Februari 2023. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Pesta ini sudah sejak abad ke-5 dirayakan di kota Yerusalem oleh Ritus Timur. Dan sejak abad ke-6 diperluas ke seluruh gereja barat. Bacaan Injil hari ini bercerita kepada kita. Waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan karena mereka mentaati hukum Taurat, bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah.
Yosef dan Maria memberi contoh pada kita bagaimana hidup sebagai orang beriman yang baik, yakni mentaati aturan keagamaannya. Dengan mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Dan mereka melakukan persembahan itu dengan tulus untuk Tuhan. Dan luar biasa yang mereka persembahkan adalah putra tersayang mereka pada Bapa. Memang tidak mudah, kita harus jujur bahwa untuk Tuhan kadang banyak perhitungan bagi kita. Kalau Maria dan Yusuf memberikan persembahan yang indah, memang beda dengan kita sebagai manusia. Kita masih mikir-mikir kalau memberi sesuatu ya sekedarnya saja. Kita terlalu pelit untuk tidak rela kalau memberikan untuk Tuhan. Tapi kalau untuk hal-hal yang duniawi, kita bisa melakukan apa saja. Bahkan kita berani meminjam, berani mengutang sana sini. Hanya untuk memuaskan keinginan manusiawi kita. Maka apa yang dilakukan Yusuf dan Maria dengan mempersembahkan putra tersayang mereka pada Tuhan, seharusnya menyadarkan kita bahwa kalau kita mau memberikan untuk Tuhan, tidak pernah akan sia-sia. Tidak pernah akan rugi. Justru kita akan mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Yosef dan Maria mengalami berkat itu. Dikala mereka tulus dan penuh sukacita mempersembahkan putra kesayangan mereka kepada Tuhan, mereka mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan untuk kehidupan mereka. Dan saya pribadi menemukan banyak kisah, banyak sahabat, banyak jemaat, banyak umat yang saya temukan. Dikala mereka berani memberikan untuk Tuhan dan sesama dengan tulus, dengan penuh sukacita, selalu ada berkat, selalu ada sukacita, selalu ada kebahagiaan yang mereka dapatkan. Dan saya meyakini betul, berkat itu selalu ada untuk mereka. Maka saya ingin mengajak kita semua, saudaraku yang terkasih, belajar dari Maria dan Yusuf yang tulus memberi, dan mereka mendapatkan berkat. Kalau kita sungguh-sungguh memberikan diri untuk Tuhan kepada sesama kita, yakin berkat selalu ada untuk kita. Maka saya ingin mengatakan, untuk Tuhan jangan pelit. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.